Inilah smartphone yang ditunggu-tunggu oleh cukup banyak penggemar gadget. Nokia plus Android. Jadilah Nokia X. Android pertama dari Nokia. Berbicara tentang Nokia, yaitu salah satu raksasa dalam industri ponsel yang pernah menguasai industri ini selama 1 dekade, tentu akan ada ekspektasi yang tinggi. Apakah dapat memenuhi ekspektasi tersebut? Di sini dengan Moldi, mari langsung kita mulai review ini. Desain dari Nokia X ini mengingatkan saya kepada Nokia seri Lumia dengan material polikarbonat yang memberikan pengalaman premium terhadap sentuhan tangan. Nokia X juga memiliki pilihan yang cukup banyak, yaitu merah, kuning, hijau, cyan, hitam, dan putih. Dengan warna yang terang, tentu mudah untuk mengotori Nokia X ini. Untungnya, membersihkan ponsel ini juga cukup mudah. Nokia X memiliki desain yang cukup minimalis, dengan tepian sedikit membulat dan bagian sisi yang tegas. Dikarenakan dimensi ponsel yang terbilang kecil untuk saat ini, dan ditambah bobot ponsel yang termasuk pas, memberikan kesan mantap ketika memegang ponsel ini. Nokia X memiliki bentang layar 4 inch dengan earpiece di bagian atas. Berbeda dengan Android pada umumnya, Nokia X hanya dilengkapi satu tombol back. Bagian atas terdapat 3,5 mm headset jack, sisi kanan terdapat tombol power dan lock serta tombol pengatur volume. Sisi kiri tidak terdapat apapun, bagian bawah terdapat micro USB port untuk charging dan data. Secara keseluruhan, tidak ada keluhan dari sisi desain. Semua terasa baik-baik saja dan terasa pas sebagaimana mestinya. Pada bagian spesifikasi, sangat terlihat bahwa Nokia X tidak didesain untuk bertarung dengan game berat. Menggunakan prosesor lawas dan RAM yang terbatas mengisyaratkan bahwa smartphone ini menyasar pengguna pemula dan pangsa pasar feature phone. Bahkan Antutu Benchmark seakan tidak tega untuk memulai programnya. Hasil benchmark termasuk dalam kategori ponsel low-end untuk saat ini. Bukan tidak bagus, hanya memiliki kemampuan terbatas saja. Performa dari ponsel ini terbilang kurang baik untuk menjalankan game berat. Untuk game biasa pun terkadang terasa lag di beberapa tempat. Untuk penggunaan sehari-hari juga terkadang terasa lag, namun untuk kategori tidak begitu mengganggu. Hal ini mungkin terbantu dari sisi software. Dari sisi software, saya seakan masuk ke dalam sebuah ekosistem yang benar-benar berbeda dari biasanya. Ya, ponsel ini memiliki sistem operasi Android 4.1.2 Jelly Bean, namun pengalaman yang ditawarkan sangat jauh dari Android pada umumnya, bahkan lebih dekat ke pengalaman Windows Phone, mulai dari user interface yang sangat berbeda ini. Di bagian depan, sobat akan disuguhkan icon dengan bentuk kotak yang dapat dikostumisasi sesuai kehendak. Sobat dapat mengganti warna dan ukuran icon, membuat folder, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas pada segmen video tersendiri. Ketidakhadiran tombol home dan multitask membuat Nokia X tidak menggunakan fitur Android secara maksimal. Hanya ada tombol back pada smartphone ini. Mungkin ini salah satu cara dari Nokia untuk membuat performa dari Nokia X ini tidak begitu tersendat. Karena setiap aplikasi yang berjalan otomatis akan tertutup dan tidak akan berjalan di background. Menahan tombol back berfungsi seperti tombol home pada Android biasa. Terkadang mungkin sobat akan menjumpai tulisan please wait karena RAM yang ada pada ponsel ini cukup terbatas. Masuklah kita kepada hal yang paling mengganggu saya, yaitu tidak terdapatnya aplikasi dari Google, mulai dari Maps, email, Play Store, dan sebagainya, yang pada akhirnya memberikan masalah tersendiri untuk saya. Pertama adalah kontak yang tidak bisa sinkronisasi, kedua aplikasi yang support, ketiga penyimpanan cloud. Hal ini akan menjadi masalah jika sebelumnya sobat hidup dalam sebuah ekosistem Android atau Google. Jikalau sebelumnya tidak, saya rasa tidak akan menjadi masalah karena Nokia menyiapkan alternatifnya. Pertama adalah Nokia Store, toko aplikasi dari Nokia. Bahkan dalam toko aplikasi, ada aplikasi toko lagi yang memberikan pilihan yang semakin banyak. Kedua adalah Here Maps. Ini adalah fitur kunci yang membedakan Nokia X dari kompetitornya. Saya dapati bahwa untuk saat ini performanya lebih baik dari Google Navigation. Dan terdapat pula aplikasi unik yaitu Mix Radio di mana sobat dapat mendengarkan musik dengan menggunakan jaringan data. Konsepnya cukup unik. Selayaknya radio, sobat dapat mendengarkan musik tanpa dapat mengatur lagu secara spesifik. Hanya memasukkan genre atau 3 nama grup band atau penyanyi pilihan, maka aplikasi ini akan mengenerate lagu secara sendirinya. Hal unik lainnya yang saya temukan di sisi software adalah ini. Nokia menyebutnya Screen Double Tap. Fitur ini juga biasa disebut knock on pada ponsel LG. Uniknya, fitur ini biasa muncul pada ponsel high-end, tapi Nokia dapat mengadopsinya dengan baik. Tapi eits, tunggu dulu.
Trik ini tidak dapat lolos dari saya. Tampaknya Nokia X tidak menggunakan layar untuk menyalakan fitur ini, melainkan sensor yang lain untuk menyalakannya, sehingga terkadang jika tidak sengaja ponsel ini terketuk ketika berada di dalam kantong, dia akan otomatis menyala dan pada akhirnya membuang daya yang tak perlu. Selain itu, terdapat glance screen, semacam panel notifikasi yang akan muncul setelah kita mengunci layar. Dan juga terdapat fast lane, semacam notifikasi, shortcut, dan panel multitasking ala Nokia yang dapat diluncurkan hanya dengan meng-swipe ke samping dari home screen. Layar dari Nokia X ini menggunakan panel IPS seluas 4 inch dengan resolusi 480x800 pixel, sehingga viewing angle bukan menjadi masalah buat ponsel ini. Menggunakan konsep dual SIM tentu menjadi beban tersendiri pada sektor baterai. Hanya dibekali baterai dengan kapasitas 1500 mAh membuat ponsel ini terasa pas-pasan untuk mendampingi aktivitas saya. Untungnya baterai dari Nokia X ini dapat dilepas sehingga dapat diganti dengan baterai cadangan di saat kritis. Pada bagian pengabadian gambar, Nokia X hanya dibekali dengan kamera belakang beresolusi 3 megapiksel saja. Detail gambar termasuk kurang baik, namun memiliki reproduksi warna yang lumayan. Di sisi video hanya dapat merekam sampai 30 menit maksimal dengan resolusi CIF. Saya tidak berani berkomentar untuk yang satu ini. Sampailah kita pada kesimpulan dari Nokia X ini. Terlihat bahwa Nokia X hanya memenuhi kebutuhan esensial saja, bukan ponsel dengan kelebihan khusus. Tapi hadirnya aplikasi spesial seperti Hear Maps dan Mix Radio membuat Nokia X berbeda dan memiliki fungsi lebih daripada kompetitornya. Bagi sobat yang sebelumnya pengguna ponsel fitur, tentu bukan pilihan yang salah jika memutuskan untuk meminang smartphone ini. Tapi jika sebelumnya sobat merupakan pengguna Android, lebih baik sobat mengambil smartphone Android lainnya. Sekian dari review ini. Di video berikutnya kita akan mengupas tuntas user interface dan beberapa aplikasi unik lainnya di Nokia X ini. Jika sobat suka, mohon berikan tanda like. Jika ada yang kurang dari review ini, mohon berikan komentar dan saran agar channel ini semakin baik. Follow kami di sosial media yang sobat ikuti. Subscribe biar nggak ketinggalan review-review lainnya. Silahkan untuk bertanya apapun kepada kami, akan mungkin dijawab sebisa kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini Moldi untuk sobat HP, dan Moldi out.